SD Negeri Jambewangi 2. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Jambewangi 2 dan semua rekan-rekan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita dapat mengikuti diseminasi yang diselenggarakan oleh Bapak Kevin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya pada yang kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kelvin atas undangannya untuk acara diseminasi ini. Semoga acara diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri Jambewangi 2, yang kami hormati Ibu Guru UPT SD Negeri Jambewangi 2. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka di ruang UPT SD Negeri Jambewangi 2 dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan sahabatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan mendiseminasikan yaitu rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar UPT SDN Jambewangi 2 yang kita beri nama Jambewa Community. Lanjut. Di sini saya mengambil rancangan pembelajaran yaitu membangun pola hidup sehat melalui kebiasaan jalan kaki dan makan makanan bergizi. Di sini terlihat sangat simpel sekali, yaitu pola hidup sehat melalui kebiasaan jalan. Tulisannya simpel, tapi untuk pelaksanaannya kalau kita tidak membiasakan, itu anak-anak tidak akan terbiasa juga. Karena jalan kaki ini simpel, makan makanan bergizi ini juga sebenarnya juga cukup simpel. Akan tetapi kalau kita tidak melakukan pendampingan secara berkala kepada anak-anak, itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi di sini saya mengambil program pola hidup sehat melalui kebiasaan jalan kaki dan makanan bergizi, yang mana nanti program ini akan kami programkan untuk anak-anak semua mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam waktu 1 minggu sekali. Lanjut, rincian tugas. Lanjut. Di sini apa tujuan belajar dari berbasis proyek yang saya rancang? Di sini melalui kegiatan jalan kaki dapat menerapkan pola hidup sehat dengan baik. Melalui kegiatan makanan bergizi, makan makanan bergizi, peserta didik dapat mengenal makanan sehat dengan benar. Di sini juga apa yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang. Di sini ada dokumentasi kegiatan jalan kaki yang mana nanti akan dibuat oleh masing-masing peserta didik, dan juga ada makan makanan bergizi atau kebiasaan peserta didik menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi program ini nanti selain dijalankan waktu pembelajaran di lembaga sekolah kita, juga dijalankan di rumah masing-masing bersama keluarga. Lanjut, bagaimana produk hasil karya dan pekerjaan berbasis proyek yang saya rancang atau yang saya publikasikan? Di sini akan kami publikasikan yaitu melalui dokumentasi yang telah diambil atau dipublish melalui
yang dimiliki oleh sekolah, penyampaian informasi berupa poster kepada seluruh warga sekolah. Jadi di sini nanti proyeknya itu akan kami publish di media yang sudah kita miliki di Kombel ini, dan juga akan saya bantu juga melalui media sosial yang saya miliki secara pribadi, dan juga nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu warga sekolah UPT SDN Jambiwangi 2 untuk membantu publish melalui akun media sosial masing-masing. Untuk pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari berbagai proyek yang saya buat ini adalah bagaimana menerapkan pola hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Apa saja tantangannya yang timbul selama menerapkan pola hidup sehat? Ini pertanyaan kuncinya. Tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya program ini terlihat sangat simpel karena hanya jalan kaki dan hanya makan makanan bergizi. Jadi ini adalah pertanyaan kunci untuk jalan atau tidaknya program yang akan kami buat ini. Lanjut. Apa tipe proyek yang Bapak pilih untuk pembelajaran berbasis proyek? Apa model pembelajaran yang saya pilih dalam pembelajaran berbasis proyek, dan juga siapa saja peserta didik yang akan dilibatkan? Di sini sudah saya singgung juga di depan tadi bahwasanya untuk yang tipe itu eksplorasi dan dari pertanyaan kunci tentang kebiasaan pola hidup sehat, membuat karya berupa poster pola hidup sehat. Jadi nanti tipe proyeknya itu membuat poster juga. Untuk yang keenam, model pembelajaran, model pendidikan kebugaran. Selanjutnya siapa saja peserta didik yang akan dilibatkan? Ini seluruh peserta didik di UPT SDN Negeri Jambiwangi 2. Nanti juga sudah saya susun di depan bahwasanya nanti yang akan kami libatkan dalam proyek ini adalah siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Lanjut. Kapan proyek akan dilaksanakan dan berapa lama proyek perlu berjalan? Proyek akan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali selama 1 semester. Jadi program yang akan kami buat ini, rancangan pembelajaran ini nanti akan kami laksanakan dalam 1 semester. Nanti akan kami lihat perkembangannya, apakah ada perkembangan yang signifikan dari peserta didik dan efeknya, imbasnya untuk peserta didik apa sudah tampak. Apabila nanti belum tampak, otomatis nanti akan kami evaluasi untuk program pembelajaran di semester berikutnya. Untuk selanjutnya itu mata pelajaran apa saja yang dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Yang akan terlibat dalam Kombel ini nanti yaitu mata pelajaran yang terutama yaitu PJOK, dan yang kedua pendidikan agama. Nanti juga akan kami libatkan contoh mungkin berdoa sebelum makan, berdoa sebelum aktivitas dan sebagainya. Nanti itu melibatkan mata pelajaran pendidikan agama. Untuk selanjutnya seni budaya, otomatis ini nanti dalam pembuatan poster akan melibatkan mata pelajaran seni budaya. Dan selanjutnya yaitu PPKN dan juga IPAS. Bentuk PPKN otomatis untuk etika makan, etika berjalan dan lain sebagainya, itu melibatkan mata pelajaran PPKN. Untuk IPAS itu otomatis dalam menu-menu makanan bergizi itu semuanya ada di mata pelajaran IPAS. Lanjut, apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler, co-kurikuler atau P5? Pembelajaran berbasis proyek atau PBB tentang pembiasaan pola hidup sehat melalui jalan kaki dan makan makanan bergizi ini dapat dikategorikan sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi program pembelajaran yang kami rancang ini nanti juga bisa dimasukkan dalam program P5 di Kombel Jambiwangi ini. Lanjut, Bapak Ibu dapat juga mengisi tabel ini untuk mengembangkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Di sini tadi kami sampaikan di depan secara tersirat bahwasanya mata pelajaran yang menjadi lokomotif adalah PJOK. Mata pelajaran lainnya yang terlibat pendidikan agama, PPKN, seni budaya dan juga IPAS. Peran yang terlibat di sini nanti dalam program pembelajaran yang kami rancang itu melibatkan guru, peserta didik dan juga orang tua wali. Tadi sudah kami singgung juga bahwasanya peran untuk guru dan juga peserta didik itu di saat program ini dijalankan
Untuk lokasi yaitu sekolah dan juga sarana umum. Produk yang dihasilkan dokumentasi dan informasi berupa poster penerapan pola hidup sehat. Tadi juga sudah kami sampaikan di depan, bahwasanya nanti dokumentasi makan makanan, saat makan makanan bergizi, saat jalan kaki, dan juga saat membuat poster atau produk poster. Lanjut, teknologi yang digunakan yaitu sound system, handphone, internet, LCD, dan proyektor. Ini sarana teknologi digunakan saat disimulasi. Lanjut, kegiatan lanjutkan dengan mengisi tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan. Jadi di tingkat 1 pendidikan sekolah dasar yang terlibat kelas 1 sampai dengan 6, temanya pola hidup sehat, topiknya membangun pola hidup sehat melalui jalan kaki dan makan makanan bergizi. Total waktu 48 CP. Lanjut, untuk dimensi profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, beriman, dan bertakwa, berakhlak mulia. Elemen jika P5 itu kosong, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan jalan kaki dapat menerapkan pola hidup sehat dengan baik. Melalui kegiatan makan makanan bergizi, peserta didik dapat mengenal makanan sehat dengan benar. Pembagian peran. Di sini ada pembagian peran bahwasanya untuk guru sebagai fasilitator dan juga model kegiatan. Jadi otomatis nanti kita sebagai model, artinya kita juga memberi contoh kepada anak-anak bagaimana makan makanan bergizi, bagaimana aktivitas jalan kaki atau jalan sehat yang kita lakukan, yang otomatis nanti akan ditirukan oleh peserta didik dalam keseharian. Untuk selanjutnya yaitu orang tua, itu pendukung kegiatan. Tadi sudah kami sampaikan di depan bahwasanya orang tua sangat berperan aktif dalam program pembelajaran ini di saat nanti program ini dijalankan di rumah. Karena terlihat sepele hanya jalan kaki dan makan makanan bergizi, tapi kalau tidak ada dukungan dari orang tua, pasti anak-anak juga tidak akan menjalankannya dengan baik. Untuk aset atau kekuatan sekolah yang digunakan yaitu manusia, agama atau budaya, finansial, lingkungan atau alam, fisik, dan juga sosial. Lanjut, alur pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama alurnya yaitu peluncuran proyek. Di sini aktivitasnya guru mengumumkan tema yang dipilih dalam proyek P5. Guru merancang aktivitas modul W5. Guru menyampaikan tema dan aktivitas modul kepada peserta didik. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti akan kita bagi beberapa kelompok untuk menjalankan program atau alur pembelajaran berbasis proyek ini. Lanjut, pengumpulan informasi. Aktivitasnya nanti yaitu mencari informasi terkait pola hidup sehat, membuat informasi berupa poster pola hidup sehat, mempublish atau mempublikasikan informasi di sosial media. Tadi juga sudah kami singgung bahwasanya nanti semua aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik akan kita publikasikan melalui sosial media. Dan juga untuk mencari informasi itu juga bisa menggunakan media sosial di media sosial masing-masing ataupun di YouTube. Untuk pengembangan dan umpan balik, aktivitasnya nanti adalah pengembangan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Untuk umpan balik, guru mengajak peserta didik untuk membayangkan dan menggambarkan bagaimana berbudaya hidup sehat dengan cara olahraga yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi nanti kita beri umpan balik sesuai dengan minat dan bakat anak masing-masing. Untuk presentasi, aktivitas yang dilakukan setiap kelompok mempublikasikan hasil informasi berupa poster pada sosial media yang dimiliki. Jadi tadi juga sudah kita singgung di depan bahwasanya nanti untuk presentasi dari anak-anak itu setiap kelompok mempublikasikan hasil informasi berupa poster pada media sosial masing-masing. Lanjut, terima kasih. Jadi demikian program pembelajaran kembali ke judul apa? Program
Mungkin demikian yang bisa kami diseminasikan tentang rencana kita lanjut dari rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS yang ada di Jambiwang 2, yaitu Jambiwa Community. Lanjut Pak. Ini pola hidup sehat melalui berjalan kaki dan makan makanan bergizi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada, harapan saya, dan cukup jelas dan mungkin nanti bisa segera disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah, yang mana nanti akan segera kami tidak lanjuti untuk kami jalankan di semester berikutnya. Tidak ada, mungkin ada pertanyaan, monggo. Apabila ada pertanyaan, yang jelas di sini kami mengambil tema sangat simpel sekali, ini jalan kaki. Ini sangat sederhana sekali, tapi ini sudah sangat jarang dilaksanakan oleh kebanyakan anak-anak di era sekarang ini. Karena anak-anak sekarang ini lebih suka game, mager lah, bahasa gaulnya sekarang itu anak-anak lebih suka mager, malas gerak, karena mereka lebih suka pegang HP sambil tiduran, sambil ngemil dan lain sebagainya. Dan itu akan sangat berpengaruh dengan kebutuhan akan gerak anak. Maka dari itu saya mengambil tema sangat simpel sekali, yaitu pembiasaan jalan kaki dan juga makan makanan bergizi. Untuk makan makanan bergizi ini, Bapak Ibu wali murid, orang tua siswa ini juga sudah, kalau menurut apa yang kami temukan, itu orang tua wali saat ini juga sudah sangat lengah dengan kebutuhan akan gizi anak-anaknya. Jadi bahkan banyak anak itu di saat sebelum pembelajaran selalu kami tanyakan siapa yang sudah makan, siapa yang belum makan, itu kebanyakan belum makan. Jadi ini sangat berpengaruh sekali, karena dengan makan itu akan muncul yang namanya energi. Kalau sudah muncul yang namanya energi, otomatis nanti muncul yang namanya konsentrasi dan lain sebagainya. Di saat itu semuanya tidak terpenuhi, otomatis anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran, pasti tidak ada tenaga, tidak ada konsentrasi, otomatis daya tangkap mereka juga akan lemah. Jadi di sini kami mengangkat program pembelajaran pembiasaan jalan kaki dan makan makanan bergizi, karena menurut kami ini sangat penting, karena sudah sangat jarang sekali dilakukan oleh peserta didik yang ada di lembaga kita. Mudah-mudahan nanti dengan program pembelajaran yang kami rancang ini bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan dukungan Bapak Ibu yang ada di Kombel Jambiwang Community ini. Harapan kami nanti bisa berjalan dengan baik dan tentunya juga bisa berimbas atau berefek yang sangat luar biasa dalam hal kesehatan anak-anak di UPT SDN Jambiwang 2 ini. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi harapan kami besar atas dukungan Panjenengan sedoyo nanti untuk menjalankan program pembelajaran yang kami rancang ini. Dan tentunya kami juga berharap kepada Ibu Kepala Sekolah segera memberi ACC, memberi lampu hijau kepada kami untuk menjalankan program pembelajaran di semester berikutnya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri diseminasi pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara diseminasi yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini nanti bisa bermanfaat untuk Kombel Jambiwang Community, untuk UPT SDN Jambiwang 2 dan juga untuk peserta didik kita. Mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ibu Edi Sukawati, teman sejawat dari Bapak Kelvin, dan saya sudah mengikuti diseminasi acara praktik baik beliau. Alhamdulillah program-programnya sudah sangat bagus, dan tentunya kedepannya bisa membuat buat SD kita itu lebih baik lagi. Semangat!
Swastiastu. Saya Ratna Indah Rahayu dari UPT SD Jambewangi 2, guru kelas 2, ingin menyampaikan bahwa Bapak Kelvin dalam praktek baiknya semoga berjalan dengan lancar dan lebih baik. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Mu'alifah, guru PAI UPT SD Negeri Jambewangi 2. Praktek baik yang dilakukan oleh Bapak Kelvin di UPT SD Negeri Jambewangi 2 sangat baik karena bisa menambah kebugaran dan kesehatan para peserta didik. Darul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.